Kemudian di situ contoh misalkan seperti ini ya. Jadi kita ini harus mengenal yang namanya Office 365 ya. Nah, misalkan saya buka browsernya Chrome ya. Kamu ketik di sini ya, office.com ya, sini. Nah, kemudian klik yang paling atas di sini ya. Jadi ini Office Online ya dari Microsoft. Nah, jadi kita harus tahu bahwa Office ini ada yang biasa, ada yang online gitu kan. Nah, seperti ini ya. Saya udah punya akunnya, jadi kalau kalian belum, tinggal ketik office.com, kemudian daftar di situ ya, menggunakan email kita ya, menggunakan email Gmail. Nah, di mana Excelnya? Kita klik di sini yang apa? Yang titik 9 di sini. Nah, di sini pilih yang namanya Excel di sini ya, klik. Nah, ini sama dengan Excel yang biasa gitu ya. Nah, misalkan saya pilih yang kosong. Jadi kalau kalian misalkan di kantor tiba-tiba aplikasinya error, rusak, maka kalian bisa menggunakan Office 365 yang dari office.com ya, atau Office yang online gitu kan. Nah, di sini kita bisa bekerja gitu kan. Jadi kalian jangan bingung, Pak, Excelnya nggak ada nih. Padahal kita bisa pakai yang online gitu ya, menggunakan Office 365 ya. Oke, itu ya. Jadi yang harus kalian tahu. Nah, apa sih Excel ya? Dan apa sih fungsinya ya? Nah, di sini ya. Excel adalah sebuah program ya, atau aplikasi ya, yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office ya, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet ya, yang terdiri dari, tinggal bagaimana kita ntar cara menggunakannya ya. Microsoft Excel secara fundamental ya, menggunakan spreadsheet untuk manajemen data serta melakukan fungsi-fungsi Excel yang lebih dikenal dengan formula Excel ya. Excel merupakan program spreadsheet elektronik ya. Spreadsheet elektronik. Jadi ada sheet-sheetnya ntar ya. Kalian kalau yang sedang di depan laptop boleh dibuka Excelnya ya sekalian. Cara membuka Excelnya, klik kanan di sini di paling bawah ya. Kemudian di sini pilih searching ya. Nah, ketik aja Excel. Ya, seperti itu. Maka di sini saya menggunakan Excel yang 2013, klik ya. Nah, ketika kita ingin mengetahui jumlah baris ya, di sini kan baris 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kita bisa geser ke bawah. Cuman kalau misalkan manual itu lama ya. Maka cara biar cepat kita tahu jumlah baris terakhirnya berapa, kamu tekan kontrol ya. Klik dulu di sini ya, di bawah huruf A, di bawah kolom A. Misalkan saya klik dulu di sini ya. Klik di A atau di B boleh. Kemudian kalian tekan kontrol sama enter gitu. Tekan sama tab ke bawah ya. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat di situ berarti 1 juta ya, 48.576, sama dengan yang di sini ya nih. 1.048.76 ya. Nah, ini ya. Jadi ini jumlah baris di Microsoft Excel. Jadi dari angka 1 sampai 1.048.576 ya. Nah, itu sangat luar biasa ya. Terus kita ingin mengetahui jumlah kolom ya. Ingin mengetahui jumlah kolom. Berarti kamu tekan kontrol sama anak panah ke kanan, klik. Nah, ini ya. Jumlah kolomnya ya. Di sini jumlah kolomnya sama dengan, kalau di alfabet di angka di sini XPD ya, yang terakhir.
dari A, B, C, D dan seterusnya. Di sini XPD. Kalau kita lihat di sini jumlah kolomnya berapa nih? Ya. 16.384. Nah, betul 16.384 ya. Iya, Pak. Nah, jadi untuk mengetahui jumlah kolomnya ataupun kolom terakhir, kamu tekan kontrol sama anak panah ke kanan. Kalau saya ingin balik ke kolom A, tekan kontrol sama anak panah ke kiri. Nah, ini. Kalau baris berarti kontrol sama anak panah ke bawah. Nah, seperti itu ya. Iya. Baik, Pak. Oke, Ya, Pak. sekarang lanjut ya ke apa sih kelebihannya ya? Kelebihan Microsoft Excel ini. Kelebihannya sini banyak ya, ada hampir 12. Untuk mempermudah mencari referensi analisis data dengan Microsoft Excel menurut para ahli terkait topik yang diteliti. Oke, berikutnya kekurangannya ya. Kekurangan di sini akses fungsi tertentu, mengambil keputusan ya, menganalisa ya. Bisa menggunakan Excel juga. Sarana dan pembelajaran komputer dan logika. Nah, itu beberapa manfaat atau fungsi daripada Microsoft Excel. Oke, kita coba langsung buka aja aplikasinya ya. Akan dibuka. Kita langsung jangan banyak ngomong ya, kita langsung coba praktek dulu ya. Teorinya ntar bisa kalian baca-baca. Oke, Pak. Nah, silahkan dibuka ya. Kalau misalkan lagi kerja boleh dilihat dulu ya. Saya udah sedang direkam ini aplikasi rekaman mengajarnya ya. Jadi yang hari ini nggak bisa masuk ya atau nggak bisa ikut kuliah, akan coba saya upload di Google Classroom ya, atau di YouTube biar kalian bisa tetap ikut materinya gitu kan. Oke, siap, Pak. Baik, Pak. Nah, di dalam Microsoft Excel ya, ataupun dalam di aplikasi yang lainnya juga, biasanya ada yang namanya menu-menu ya. Ada home, ada insert, page layout, formula, data, review dan lain-lain. Nah, ini menu-menu ini masih ada sub menunya ya, atau masih ada pilihannya. Kalau di home ini berarti ada cut, copy, format, paste ya. Untuk mengatur jenis huruf ya. Kemudian ada untuk size ya. Kemudian ada juga untuk warna ya, ada juga color di sini ya. Kemudian ada untuk center, perataan dokumen ya. Ada juga untuk orientation ya. Kemudian ada wrap, ada merge and center gitu kan. Dan masih yang banyak yang lainnya ya. Dan menu-menu ini akan kita tahu ya, akan kita praktekkan sambil kita latihan. Contoh misalkan saya sekarang akan membuat misalkan kalimat ya, kata-kata misalkan LP3I ya, Banten ya. Nah, salah satu fungsi menu yang ada di sini di home itu misalkan orientation ya, di sini klik di sini, saya pilih misalkan seperti ini ya. Pilih lagi seperti ini ya. Jadi kita pilih dulu ya. Jadi banyak macam-macam. Kemudian diseleksi ya. Nah, ini salah satu menu atau pilihan yang ada di home ya. Nah, jadi kita bisa mengatur ya, atau bisa manual seperti ini gitu kan. Itu yang kita mau. Nah, itu cara kita mengedit ya, mengatur tag kalimat yang ada di Microsoft Excel. Jadi bisa dirotasi, Pak? Bisa dirotasi. Misalkan saya rotasinya ingin misalkan kurang lebih seperti ini ya. Nah, tinggal kita pilih saja. Kalau misalkan di copy ya tinggal paste aja, maka akan sama hasilnya. Nah, kalau misalkan di sini ada 4 kata, saya blok, misalkan dirubah semua, berarti dibloknya semua. Contoh misalkan ingin seperti ini. Nah, gitu. Kalau untuk ngitung ya, daripada saya menggunakan kalkulator,
saya lebih enak menggunakan Excel. Contoh misalkan saya dapat proyek misalkan tanah misalkan 20 hektar ya. 1 hektar itu misalkan berapa meter ya? 1 hektar itu 10.000 ya. Apa 1.000? 10.000 meter misalkan ya. Nah, oke. Kita perhatikan ya, di sini di Microsoft Excel ada yang namanya Namebox ya. Namebox itu di sini untuk memberikan penamaan. Misalkan ketika kita buat rumus lookup, lookup, nah kita bisa atur di sini. Putus-putus Pak. Oke, mungkin sinyal ya. Sekarang udah enggak ya? Udah nggak putus-putus ya? Sudah Pak. Ya. Oke, di sini biar kamu nggak ketinggalan, perhatikan di situ ada kursor yang saya gerak-gerakan ya. Itu namanya Namebox ya. Namebox itu Iya, Pak. ketika saya misalkan klik di G misalkan ya, di bawah G, berarti di sini muncul G1 gitu ya, yaitu nama box. Betul nggak? Saya misalkan sekarang ngekliknya di H, geser di sini di H, berarti itu H berapa? H1. H1 di Namebox bisa dilihat di sini. Nah, di sini bisa dilihat jadi H1 gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi ini namanya Namebox ya. Kalau geser ke sebelahnya ya, ini namanya ada untuk ini ya, apa namanya? Formula bar di sini nih. Buat rumus ya Pak? Ya, kalau misalkan saya ngelihat rumus yang ini nih, yang tadi 2 miliar, klik di 2 miliarnya ya. Lihat di sini. Di formula bar itu rumusnya sudah ada ya. Berarti rumusnya itu sama dengan untuk operatornya itu B8 itu berarti di sini ya, di 20 meter ini nih. B8 itu yang ini nih ya. B8 itu yang ini. Kemudian di sini bintang itu kali C8 itu berarti yang ini ya. C8 itu yang 100.000 gitu. Yang 100.000. Nah, maka muncul di situ 2 miliar ya. Jadi di formula bar itu kita bisa ngedit rumus, juga bisa ngedit kata-kata. Misalkan contoh di sini LP3I Banten nih, mau saya edit ya menjadi misalkan LP3I Banten itu ternyata saya blok dulu di sini ya. Saya normalkan di sini. Nah, di sini misalnya LP3 Banten itu harusnya B-nya besar, LP3-nya besar. Berarti kamu bisa double klik di sini gitu, di formula bar ini. Contoh double klik ya. Atau klik sekali. Jadi saya bisa ngetik di sini LP3I ya. Banten gitu kan. Nah, itu. Jadi kita bisa ngedit di formula bar di sini. Kalau misalkan nggak mau di formula bar, ngeditnya di sini langsung juga bisa, tinggal double klik saja. Nah, misalkan saya akan ngedit yang ini ya. Edit yang ini double klik saja, maka langsung bisa diedit gitu ya. Kalau itu Pak, Gimana? kalau misalkan mau huruf depannya aja yang gede, belakangnya kecil, tapi kita mau ngedit tanpa ngetik ulang, gimana Pak? Ngedit tanpa ketik ulang ya. Kalau di sini beda dengan di Microsoft Word ya. Kalau di Microsoft Word itu bisa yang otomatis langsung. Kalau di sini biasanya kita double klik aja, ketik manual saja, edit manual gitu kan. Jadi nggak bisa kalau nggak manual. Kalau misalkan di Microsoft Word di sini bisa ya. Ya bisa. Iya, Word. Ya, bisa. Contoh misalkan di sini nih saya ada tulisan seperti ini. Misalkan ini akan dibuat besar semua yang depannya. Iya, Oh. kalau Word. Nah, di sini pilih ada yang namanya changes ya. Pilih yang ini. Nah, maka besar semua tuh.
Bahkan bisa Oh, juga gitu. tulisan Tapi kalau di Microsoft Excel mah nggak bisa ya? di Microsoft Excel nggak bisa, Harus karena ngulang kan lagi. Excel di sini lebih ke apa ya, lebih ke hitung-hitungan ya, lebih ke Rumus. rumus itu Nah, lebih ke rumus itu gitu gitu. lebih Oke, ke Pak, paham. spreadsheet. Kalau misalkan untuk naskah biasanya di Microsoft Word. Saya pengen gede semua, berarti pilih uppercase di sini, maka besar semua. Jadi nggak satu-satu. Oke, kemudian di sini ada yang namanya baris ya, ada yang namanya kolom. Kalau kita ingin mengatur kolomnya itu lebarnya sama, misalkan saya kurang gede nih ya, kurang besar lebarnya, maka kita bisa atur di blok semuanya. Misalkan saya akan blok A sampai G blok, jadi lebarnya itu akan dirubah jadi sama, enggak satu-satu. Klik kanan ya, pilih di sini namanya column wide. Nah di sini standarnya itu 8,43 ya. Kalau saya misalkan rubah menjadi 25, maka lebarnya akan menambah ya. Nah seperti itu ya. Ya. Kalau misalkan saya ingin sebaliknya kecil, misalkan menjadi misalkan 4 gitu, maka akan kecil semua tuh ya, akan kecil semua tuh. Pak, itu dalam satuan inch ya Pak ya? Kenapa? Itu dalam satuan inch, pakai inci bukan pakai sentimeter kan Pak? Apanya tuh? Emang seinci itu gimana? Kolomnya. Oke ya. Jadi biasanya kita lihat di sini dulu ya, optionnya di sini. Nah di sini kan kalau kita ingin ngatur ya, untuk unitnya itu mau senti, mili, inci ya. Nah di sini kan ada advance ya, cara menampilkan advance di sini kamu pilih di sini file, di sini pilih option ya. Ngomong Nah Suara pilih jelek. di sini suaranya ada putus-putus advance Pak. di bawah language ya. Putus Pak suaranya. Putus-putus ya. Enggak bicara jelas. Putus Pak, iya Pak. Oke sekarang udah jelas. Jelas Pak. Dari satuan itu jelas Pak. Matiin guys suara suaranya matiin biar enggak. Yang lain di mute dulu, yang lain di mute dulu. Ya coba yang lain dimatikan dulu mic-nya ya, biar tidak ada suara menggaung gitu ya. Sekarang udah jelas belum? Jelas Pak. Jelas. Biasanya kalau yang nggak jelas itu ininya ya, jaringannya biasanya. Tapi kalau misalkan jaringannya bagus biasanya lancar sih, normal ya. Siapa itu yang dibisuin Pak? Ya, jadi saya kan bisa unmute ya, bisa mute, bisa unmute di sini gitu kan. Misalkan di sini saya unmute Sheila ya, saya tinggal bisukan aja di sini. Takutnya mengganggu ke yang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang dibisukan sama saya, nggak apa-apa ya, kecuali ntar pas ada pertanyaan atau ngomong gitu. Oke, lanjut Pak. Nah kayak Egi kan tadi dia ngomong langsung dimatikan lagi gitu, jadi nggak berisik suaranya. Tadi kita sampai ke cara mengatur unit ya. Jadi kalau kita ingin mengatur unit, kamu pilih file di sini, option ya. Nah di sini ada general, formula, grouping, shape, language, advanced. Nah saya pilihnya advanced ya. Kemudian geser ke bawah, cari yang pilihan display. Nah di display di sini ada yang namanya ruler unit ya, ruler unit ya. Klik ruler unitnya, kemudian pilih di sini combo box. Nah di sini ya ada inci, senti, mili. Misalkan saya pilih yang senti, klik senti. Oke, seperti itu.
Jadi itu untuk mengatur unit ya. Paham? Paham Pak. Oke, lanjut ke laptop ya. Setelah tadi kita mengatur lebar kolom, sekarang kita mengatur lebar baris ya. Misalkan saya akan mengatur lebar baris ini misalkan 1 sampai 4. Jadi akan berubah semua, klik kanan, row height. Nah, di sini ada pilihan jadi di sini otomatisnya lebar baris ini 15. Saya atur misalkan menjadi 25, berubah. Maka di sini udah berubah lebarnya. Yang 1 sampai 4, yang lain tetap nggak ada perubahan karena kita tadi seleksinya hanya baris 1 sampai 4. Jadi kalau kamu ingin merubah lebar baris atau kolom secara otomatis, di blok saja, mau yang mana saja aja. Nah, itu caranya. Sorry, tolong dong di mute. Yuk kita mute, siapa nih pengen di mutein ya, boleh. Sekarang kita ada suara saya? Ada Pak. Ada Pak. Ada. Oke. Ada. Setelah kita mengatur lebar apa? Lebar kolom, lebar baris. Ada Pak. Nah, di bawah sini ada namanya sheet ya. Sheet 1, sheet 2, sheet 3. Kalau saya menambahkan, saya klik plus. Di sini berarti muncul ini ya, apa namanya? Nambah sheet baru. Klik lagi, nambah ya. Klik lagi, nambah gitu. Jadi di sini itu kita bisa menambahkan sheet ya, sheet 1, sheet 2, 3, 4, 5. Ya bebas mau sampai berapa gitu kan. Nah, di sheet juga di sini kita bisa memberi nama ya. Misalkan sheet 1 klik kanan, rename. Misalkan namanya latihan 1 misalkan. Enter. Yang sheet 2 klik kanan, latihan 2. Ya, kemudian sheet 3 di sini latihan 3 ya. Setelah ditulis di sini berarti kamu tinggal enter ya. Kemudian di sheet 1 misalkan latihan 1 saya akan berikan warna ya. Klik kanan, tab color ya. Saya beri warna merah kan. Nah, udah berubah. Sekarang yang sheet 2 saya rubah menjadi warna biru. Tab color lagi warna biru. Yang sheet 3 latihan 3 saya rubah menjadi warna kuning gitu kan. Nah, jadi untuk membedakan aja sih sebenarnya. Biasanya kalau yang sudah kerja di perusahaan yang loadingnya tinggi, biasanya ya ada digunakan seperti itu ya. Apalagi bagian orang keuangan, accounting ya. Saya latihan 1 ini dikasih warna merah, kenapa? Karena ini urgent gitu kan. Nah, kalau latihan 2 di sini sheet 2 saya warna biru, finish gitu kan. Nah, latihan kuning berarti segera siap-siap dikerjakan gitu. Contoh aja ya. Ya kayak di misalnya kita di lampu merah gitu kan. Kalau merah itu hati-hati ya. Biru jalan. Kalau kuning berarti siap-siap gitu ya. Nah, itu contoh saja. Kemudian di sini ada yang namanya gulir ya atau navigator. Jadi ini bisa digeser-geser ya. Kemudian di bawahnya juga di sini ada untuk zoom ya. Kalau diklik ini makin kecil ya. Kalau diklik yang sebelahnya di sini untuk zoom atau memperbesar itu ya. Nah, itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, Ya, boleh. itu kalau mau zoom atau memperkecil itu kalau misalkan tanpa klik yang bawah, kalau di keyboard pakai apa? Kalau di keyboard pakai kontrol apa ya? Sebentar saya coba. Kontrol page up ya. Kan di page up. Nah, kalau page up itu memperkecil, kalau memperbesar page down ya. Nah, gitu. Makasih. Ya. Page up, page down. Nah, ini. Saya menekan keyboard ini.
Oke, selanjutnya kita akan coba latihan sekarang ya. Saya akan pilih latihan 3 di sini ya. Latihan 3. Nah, atau kita akan coba menambahkan Ctrl N ya. Ctrl sama N. Nah, Ctrl sama N itu menambahkan dokumen baru ya, atau worksheet baru gitu kan. Kenapa pada tidur aja? Kenapa? Bentar ya, bentar lagi. Ya, bentar lagi. Nah, saya akan coba sekarang latihan ya, latihan membuat suatu dokumen ya. Di sini saya kasusnya akan membuat daftar pengajuan ya. Enter. Sini nomor ya, nomor, nama barang. Kemudian di sini KTY ya, quantity, harga, jumlah ya. Kemudian di sini nomor satunya. Nah, di sini nomor satunya saya urutkan secara otomatis ya. Caranya seperti ini ya, tarik dari atas sampai bawah, kemudian pilih file series ya. Nah, di sini misalkan nama barangnya misalkan USB ya, mouse, keyboard, apalagi ya, ballpoint. Hard disk misalkan ya. Kemudian di sini misalkan kamera misalkan ya. Oke, di KTY di sini ya, saya berikan misalkan jumlahnya 3, 4, 3, 2, 1, misalkan 1 di sini ya. Nah, harganya di sini misalkan USB ini misalkan 59.000 ya. Mouse misalkan 60.000. Keyboard 70.000. Ballpen 90.000. 90. Mahal banget ya. Misalkan 10.000 lah ya. Hard disk misalkan di sini 450.000. Kamera misalkan 1.200.000. Nah, perhatikan di sini ada tulisan yang nama barang. Nama barang di sini itu baknya kelihatan, rangnya nggak kelihatan. Nah, itu berarti lebar kolomnya kurang. Berarti kamu lebarkan. Caranya klik di sini ya. Klik di samping huruf B ya, sehingga si kursornya berubah menjadi plus gitu kan. Klik tahan geser. Nah, klik tahan geser biar barangnya kelihatan. Nah, seperti itu. Oh gitu. Atau cara cepatnya ada, misalkan Double klik. cara cepatnya betul, double klik atau klik 2 kali. Nah, seperti itu. Oh gitu, double klik. Ya, itu namanya double klik. Nah, kalau misalkan nomor ya, perhatikan di sini nomor itu kan cuman 1 digit ya di sini, atau 2 digit. Nah, ini kan terlalu lebar. Nah, berarti kita kurangi dikit. Klik tahan geser ke kiri gitu kan. Seperti itu. Biar nggak terlalu lebar. Kemudian yang KTY juga sama, kurangi dikit gitu kan. Nah, kalau harga oke lah ditambah dikit. Nah, perhatikan pada harga di sini tidak ada koma style ya atau rupiahnya. Nah, jadi kalian harus paham di dalam menuliskan angka ya ataupun format duit ya ataupun rupiah ya. Kalian jangan memasukkan misalkan 59.000, tetapi menggunakan perintah yang disiapkan oleh Excel. Contoh misalnya saya blok di sini ya. Di sini ada namanya koma style nih. Nah, koma style klik. Nah, koma style itu menampilkan desimal atau 0 di belakang rupiahnya gitu ya.
dan juga ada komanya di sini gitu kan. Nah, saya blok misalkan Oh di belakang, gitu Pak. ya di belakang misalkan 59.000 saya nggak butuh lah 00 ya, buat apa kan gitu kan, nggak berfungsi. Saya blok saja. Kemudian di sini ada pilihan di bawah accounting decrease ya. Nah, jadi saya buang 0 di belakangnya gitu. Jadi kalau misalkan mau ditampilkan lagi sebelahnya decrease, nah seperti ini. Jadi bisa 2 digit, 4 digit. Nah, tapi kita nggak perlu itu, jadi saya hilangkan. Nah. Oke, sekarang kita gunakan rumus di sini ya. Nah, sebelum menggunakan rumus harus ingat ya, operator di dalam Excel spreadsheet ya, untuk harus diawali dengan sama dengan ya. Diawali dengan sama dengan. Jadi kalau kita menuliskan rumus apa saja, kalau nggak pakai itu nggak berlaku ya, harus pakai sama dengan, itu wajib. Kemudian perkalian ya, berarti ini operatornya sama dengan ya, sama dengan ya. Terus ada lagi kalau perkalian itu bintang ya. Nah, ini perkalian ya. Kalau plus sudah tahu lah ya. Ini plus itu berarti penjumlahan ya. Terus ini pengurang, pembagi. Pembagi gini apa yang gini? Garis miring, Pak. Pak yang garis Garis miring. miring, betul. Garis miring. Oke, garis miring ya. Saya di sini error, keyboardnya error ya. Habis garis miring apa? Lebih besar ya, sama dengan. Ini lebih besar. Lebih besar ya. Lebih kecil. Nah, ini lebih kecil ya. Lebih kecil. Kalau gini apa nih? Kalau gini apa nih? Ada yang tahu? Lebih besar atau sama Lebih besar sama dengan. Betul, lebih besar sama dengan ya. Lebih besar sama dengan. Kalau misalkan gini berarti Lebih besar sama Lebih dengan. kecil Pak. sama dengan. kalau gini gimana? Lebih kecil sama dengan. Kalau gini gimana? Nggak ada ya kalau Lebih gitu kecil ya. ditambah. Kalau kecil berarti diperbesar gitu. Berarti itu mah nggak ada ya. Berarti yang ada adalah gini. Nah, itu baru ada ya. Lebih kecil sama dengan. Iya. Nah, itu Lebih kecil sama simbol-simbol ini harus kalian tahu ya. Di sini saya garis miringnya nggak aktif ya, error nih. Harus ganti laptop. Jadi untuk pembaginya nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini operator ini harus tahu. Nah, di sini saya akan coba menggunakan yang ini nih ya. Menggunakan yang ini ya. Perkalian. Mengalihkan dari kolom D dengan kolom C ya. Berarti C itu adalah jumlahnya, D itu adalah harganya gitu. Nah, misalkan saya akan menjumlahkan di sini ya. Berarti di sini dikali ya. Ini kali ini. Coba tulis sama dengan dulu. Sama dengan D4 dikali C3. Oke, kita sorot saja ya. Betul nggak? Betul ya. Kenapa D4? Karena kolom ke D, baris keempat. Oke. Ada di baris 4. Betul. Berarti bintang ya. Sorot lagi yang 3. Jadi bisa ditulis D4-nya atau langsung disorot saja gitu kan. Jadi kalau disorot itu tinggal diklik angka 3-nya gitu. Tinggal di enter ya. Nah, maka muncul 177.000 hasil dari perkalian 3 dan ini. Nah, kemudian saya tarik ke bawah, rumusnya itu sudah ada ya. Jadi nggak usah bikin rumus baru lagi. Nah, ini rumusnya sudah berhasil kita copy ya. Jadi yang berikutnya kita tidak harus bikin rumus lagi, tetapi sudah otomatis terkopikan gitu kan. Nah, paham ya? Paham, Pak. Oke, sekarang kita gatotkan ya. Kita gatotkan. Misalkan saya gatot. Nah, gatot itu apa? Grand total ya. Misalkan saya ditambah balet dulu ya, atau border dulu biar tebal gitu kan. Nah, jadi yang tadi apa?
yang tadi kotak-kotak itu sebenarnya bisa kita hilangkan ya dengan view di sini grid line. Nah, kalau misalkan grid line-nya diaktifkan, maka si kotak-kotak ini ya muncul gitu kan. Tapi saya coba hilangkan aja grid line, maka hilang ya. Bersih putih kayak di Microsoft Word gitu kan. Nah, ketika saya gatotkan di sini, tinggal pilih di sini ada yang namanya zoom ya di sini, auto zoom. Klik. Nah, maka di sini udah terseleksi ya, terblok, terkurungi, tinggal enter. Nah, maka totalnya adalah 3,257.000 ya. Setelah itu saya blok biar agak ada penebalan itu kan. Biar beda gitu ya. Ini hasil daripada angka-angka di atas ini. Nah, itu cara kita menggunakan salah satu fungsi perkalian di Microsoft Excel ya. Oke, sampai sini ada yang tanyain? Paham, Pak. Paham ya. Oke, kalau paham untuk di pertemuan pertama ini silakan kalian tugas ya buat pengajuan daftar pengajuan seperti ini. Di sini ntar jumlah barangnya 1 sampai 15 ya. 1 sampai 15 ke bawah ya. Silakan dikerjakan di komputer masing-masing. Kalau yang nggak punya komputer berarti bisa pakai Office Excel yang online ya. Ntar dikirim ke email saya tugasku ya. Tugasku 15@gmail.com. Paling terakhir besok ya. Besok jam 7 malam ya. Nah, oke, ini tugasnya ya. Bikin pengajuan kayak gini bebas ya. Untuk daftar barangnya bebas ya. 1 sampai 15 barang gitu. Oke. Waktunya kita ada 6 menit lagi. Silakan kalau ada yang bertanya. Mau nanya Pak. Boleh. Cukup, Pak. Tadi yang mau nanya silakan. Yang mau nanya siapa? Itu kan ini Pak, saya Muhammad Ramadan. Ya, boleh. Itu kan tugasnya kan 6 barang kan terserah itu Pak ya. Ya, 1 sampai 15 barang ya. Kalau ini kan tadi saya 1 sampai 6 ya, kamu tambahkan jadi 15 gitu. Oke Pak. Oke, ada lagi? Itu dikirim ke email itu, Pak ya? Nah, ini email saya ya. Tugasku 15 itu. Nah, ini email saya gitu. ya. Terakhir jam 7 malam. Besok ya. Sorry Pak, bisa diulang lagi nggak? Tadi saya sempat live sebentar nih. Oh, bisa. Sinyalnya. Bisa. Jadi untuk membuat seperti ini gampang ya. Dan saya udah buat rekamannya. Jadi ntar lihat rekaman aja saya aja ya. Gimana? Untuk tugas yang ini Pak, untuk tugas yang untuk tugas yang ini kamu sama kayak gini modelnya ya. Cuma ditambahkan jadi 15 barang, jadi 1 sampai 15. Untuk nama-nama barangnya bebas ya. Kemudian ntar gunakan rumus perkalian dan juga penjumlahan atau mentotalkan di sini ya. Baik Pak. Oke, ini rekamannya akan coba saya kirim. Pokoknya 15 barang aja ya. 15 barang. Ntar saya kirim rekamannya ke grup kalian ya. Tapi ntar saya akan coba edit dulu biar saya masukin ke link YouTube saya ya, biar kalian ntar lihatnya di link saja, di link YouTube ya. Oke, Pak. Oke Pak. Oh, jadi nanti dari YouTube. Di subscribe nggak Pak? Di subscribe nggak Pak? Di subrek nggak apa-apa dia, di subbreaker ya. Iya Pak. Di like. Banyak Oke, Pak. untuk pertemuan kali ini itu saja. Jangan lupa minggu depan motivasi. Tadi itu siapa? Dewo ya? Apa? Namanya lupa saya. Kita Oke, jadi setiap kuliah dengan saya harus ada yang memberikan motivasi ya.
untuk melatih kita public speaking atau ngomong di depan kamera, atau kalau kita kuliahnya online berarti depan kelas gitu kan. Karena kuliahnya online jadi depan kamera gitu kan. Oke, sekarang diaktifkan videonya, gambarnya, karena mau saya foto screenshot buat laporan ke bagian akademik yang ngajar hari ini. Silakan diaktifkan videonya. Pak, saya nggak pakai kerudung, Pak. Sok pakai dulu, ditunggu. Pakai dulu lah. Ditungguin cepetan. Asal pakai baju ya, nggak apa-apa. By Haki jangan pakai koteka ya. Apa tuh bang? Wih bang, lagi apain lu bang? Bang Eji makin ganteng gak ngeliat ya salah. Cocok udah jadi Habis dosen demo, ya? habis demo. Nah, berarti koordinator demo kayak ini, korlap ya. Makin muda mukanya salah. Oke, siap. Aktifkan videonya, kita akan coba foto buat laporan ke bagian akademik ya. Jangan lupa login juga ke Google Classroom ya, karena di situ terrecord siapa yang masuk jam berapa, ketahuan. Oke, dalam hitungan kelima udah saya foto. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mantap.